Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ghummah hatta atahu min rabbih al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika al-mustafa Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd, ikhwatal iman wal islam, a'azzakumullahu ta'ala jami'a. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk at-tadarus fima bainahum, at-tadarus fima bainahum, saling memberikan pelajaran antara kami dan para antum sekalian. Wa ghasyyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ikhwatal iman wal islam, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Ada satu hal yang ingin kita ingatkan bersama tentang kita tatkala ingin melaksanakan salat. Nah, tatkala muadzin telah mengumandangkan iqamah, apa maknanya iqamah? Azan, apa maknanya azan? Lughatan i'lan. Dia adalah pengumuman yang menandakan waktu salat itu sudah masuk. Kalau iqamah menandakan bahwa salat akan dilaksanakan. Maka yang paling pertama tatkala kita mendengarkan iqamah, bergegas. Yang di luar bergegas ke masjid, yang di masjid bergegas mengatur shaf. Ya. Mengatur shaf. Dan tatkala mengatur shaf, di sini khilaf di kalangan para ulama apa yang menjadi patokan. Apakah tumitnya atau pundaknya? Pundaknya yang dirapatkan atau tumitnya yang dirapatkan? Oleh karenanya kami selalu menyebutkan hadu bainal manakib wal aqdam. Artinya luruskan dan rapatkan antara manakib, ini manakib, mangkib, ya, lengan atau pundak antum, wal aqdam, dan kaki antum, ya. Yang ini dibilang aqdam, ininya yang dirapatkan dengan kaki teman antum yang di sebelahnya. Tapi apa yang terjadi di masyarakat kita? Apa yang terjadi kalau misalnya dirapatkan antara tumit dengan tumit, kaki dengan kaki, terkadang mereka jijik. Ya, saya pernah sholat di satu masjid, di samping saya itu seorang profesor, ternyata suami dari seorang wanita yang gabung di instansi, apa istilahnya lagi itu, anggota dewan. Nah, tatkala kita ingin sholat, saya sengaja merapatkan tumit saya dengan tumit dia. Tatkala saya rapatkan, dia menghindar lagi. Saya rapatkan, dia menghindar lagi. Pas saya rapatkan lagi, dia injak kaki saya. Subhanallah. Nanti setelah sholat saya ditegur, kamu ini injak-injak kaki saya. Bukan injak, Pak, perintahnya rapatkan shaf. Perintahnya rapatkan shaf, ini yang dirapatkan. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai syaitan masuk di celah-celah shaf kalian. Ya.
Oleh karenanya di antara cara untuk mencegah masuknya syaitan di saf-saf kita ikut sholat dan seterusnya, ya kita rapatkan. Tapi tergantung kita melihat kondisi, ikhwas sekalian. Kita lihat jamaah ini kayaknya jamaahnya sulit kalau pakai tumit kayaknya. Ya kita atur saja pakai pundak sini ya. Banyak orang-orang yang menjadikan patokan adalah pundaknya ketemu dengan pundak temannya, lengket. Itulah yang menjadi patokan mereka lurusnya shaf. Innallaha yuhibbul ladina, apa ayatnya? Yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Pertama di antara syariat diluruskannya shaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tatkala mereka ingin berjuang di jalan Allah, tatkala ingin mereka berperang di jalan Allah, dia teratur shafnya, fi sabilihi shaffan, berbaris. Oleh karenanya kita biasa di hari Senin ada apel pagi, ada upacara, apa yang paling pertama disuruh barisan, disuruh rapikan barisan. Penggerek bendera, apa bawa pertamanya sebelum jalan? Luruskan dan rapatkan. Luruskan. Ini subhanallah sudah sampai pada tahap sesuatu yang mungkin tidak diajarkan dalam agama kita, ya. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti ya tatkala barisan itu rapat seperti bangunan yang kokoh. Antum pernah mungkin nonton film orang barat tatkala ingin mereka berperang atau melakukan suatu siasat dan strategi dan seterusnya, antum lihat bagaimana barisan mereka, bagaimana shaf mereka. Ka'annahum bunyanun marsus, padahal mereka apa? Tidak sama sekali belajar agama. Tapi ya ini mimbabi at-ta'awud, ya, membiasakan kebaikan itu. Oleh karenanya tatkala iqamah segera rapikan barisan. Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada yang salat sunnah? Sementara salat sunnah Allahu Akbar, sudah baca Al-Fatihah di rakaat pertama atau rakaat kedua, atau intinya dia salat sunnah, tiba-tiba muadzin iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita lakukan? Kita selesaikan salat atau kita batalkan salat kita? Jawabannya dalam ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau dia berada di rakaat pertama atau di rakaat kedua dan kemungkinan sholatnya masih lama sementara iqamah sudah mau selesai, maka dibatalkan. Contoh sholat sunnah, rakaat pertama baca Al-Fatihah, sudah iqamah, kan fatrahnya masih ada waktu lagi untuk menyelesaikan rakaat selanjutnya, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membatalkan sholatnya. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, kalau misalnya dia sudah berada di rakaat kedua, di sujud yang pertama, iqamah, maka kata para ulama lebih baik dia apa? Menyelesaikan sholatnya, menyelesaikan sholat sunnahnya. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalnya di rakaat pertama tadi kita sudah batalkan sholat? Apakah terhitung pahalanya? Insya Allah sudah terhitung pahalanya. Allah Maha tahu dengan amalan kita. Ya, kita tidak mengapa menyinggung masalah sholat dulu. Ya, saya ingin memurojaah juga kebiasaan-kebiasaan kami dulu di 8 tahun atau 10 tahun yang lalu di masjid ini, masya Allah. Ya, sesungguhnya masjid ini ya saksi bisu, ya, saksi, ya, insya Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Begitu banyak generasi-generasi yang sudah dilahirkan dari masjid ini, masya Allah. Bagaimana kalau misalnya makan, kemudian iqamah, antum sementara makan, buka puasa misalnya, buka puasa sudah dihidangkan nila bakar, cumi goreng, tepung. Kebetulan saya makan nila kemarin di satu tempat di dekat pondok saya, masya Allah, enak ya, luar biasa. Bukan kuat untuk panitia, tapi kalau ada alhamdulillah. Baik.
Antum makan tiba-tiba iqamah, makan ini makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Apa yang antum lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membatalkan membatalkan makan kita atau kita melanjutkan makan kita? Apa dalilnya antum melanjutkan? Dan apa dalilnya antum membatalkan? Harus ada dalil dong, jangan langsung bilang, "Oh, nah Ustaz, gas saja, makan terus sampainya kenyang." Gas sampainya imam salam, jangan juga. Nabi mengajarkan wasatiyah, pertengahan. Kalau makanannya masih banyak, ya kan tidak mungkin juga dijeda ya. Sisa 2 suap mami Ustaz. Ya silakan diselesaikan. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan tidak mengapa, lanjutkan saja makannya, karena jangan sampai tatkala antum sholat antum tidak khusyuk. Yang antum ingat ada jalan kote 10, jangan sampai sebentar kurang, jangan sampai sebentar tinggal 5 mami. Ya, ada ikan ini, ikan itu, jangan sampai saya kembali tidak ada itu, kosong di piring. Oleh karenanya para ulama mengatakan tetap dilanjutkan. Jadi tetap dilanjutkan kalau misalnya sisa sedikit, ya mungkin sisa setengah piring atau mungkin tinggal 2 suap ini Ustaz, silahkan diselesaikan. Tapi kalau masih banyak dan antum merasa insyaallah salat saya khusyuk silahkan dilanjutkan, karena jangan sampai masalah makanan antum tinggalkan sholat. Ini biasanya terjadi di bulan Ramadan. Kalau tidak salah Ramadan sisa 35 hari lagi kalau nggak salah, berarti sebulannya insyaallah. Bulan depan kalau nggak salah sudah masuk Ramadan. Nah, ini yang banyak terjadi di Ramadan seperti ini. Mereka khusyuk tarawih tapi meninggalkan sholat wajibnya maghrib dan isya. Kenapa? Makan Ustaz, ada cara buka puasa di rumah, banyak makanan. Dalilnya apa? Itu tadi, jangan sampai kita sholat tidak khusyuk. Salah juga, antum meninggalkan yang wajib. Ya, nah, ibadah puasa adalah ibadah yang mulia, tapi kalau masalah sholat, makanya ada yang pernah bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Sah puasanya? Naam sah, tapi mengurangi kadar pahala puasanya karena meninggalkan yang wajib. Puasa wajib naam, tapi sholat juga lebih wajib. Amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan masalah sholat dan tentu masalah yang lainnya. Makan misalnya, masalah makan ada adab-adabnya, perhatikan adab-adabnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kita akan masuk pada pembahasan yang baru, pembahasan tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, sebagaimana kita sampaikan di pekan yang lalu, silahkan dimurajaah ya semaksimal mungkin apa yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Alhamdulillah panitia sudah menyiapkan door prize, hadiah bagi yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, pertanyaan yang pertama, siapa pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhtum? Masa tidak ada yang tahu? Ini sudah kurang lebih sudah 5 bulan kita bahas kitab ini, masa nggak ada yang hafal siapa pengarang kitabnya? Siapa penulis kitabnya? Jangan dibuka ChatGPT, haram. La ya juz ini. Utrukul jawal, nggak ada main HP dulu. Masa nggak ada yang tahu Syekh ini ada syekhnya. Ya. Masa nggak tahu ini? Kita sudah 5 bulan ini hafal, sudah 5 bulan kita bahas, masa nggak ada yang hafal? Antum kalau baca sesuatu, kadang ada orang itu melihat penulisnya dulu, karena dari penulisnya dia tahu bagaimana alur bukunya ini. Baik, yang bisa jawab kita kasih hadiah biidznillah. Syekh siapa? Syekh ini. Ada syekhnya ya, beliau ini luar biasa. Yang bisa jawab angkat tangan. Syekh, fadhal. Bukan. Baik. Namanya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Ini ada di sini nih. Subhanallah, antum belum bisa
ya mengenal penulis kitab kita yang kita bahas selama ini. Berarti gugur ya. Jadi Ustaz yang ambil hadiahnya saat ini. Baik, yang kita bahas pada pekan yang lalu adalah Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Baik. Apa peristiwa yang sangat berkesan dan menjadikan Nabi SAW berdoa kepada orang-orang tersebut setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib pamannya, dan juga wafatnya istrinya? Apa yang Nabi SAW lakukan? Apakah disebutkan pekan lalu? La yadhkar. Baik, siapa tahu dia punya maklumat tahu. Fadal. Bukan, masa menyendiri. Yang terjadi adalah Nabi SAW pergi ke kota Taif. Untuk apa? Pergi berdakwah. Ya, itu diantara cara Nabi untuk menghibur dirinya, pergi ke kota Taif untuk menghibur dirinya dan menyebarkan dakwah. Tapi apa yang terjadi ketika pergi ke kota Taif? Dakwanya ditolak, dilempari Nabi SAW dengan kotoran, dengan batu. Gugur ya pertanyaan pertama ini. Taib. Kapan Abu Thalib wafat? Di bulan apa? Fadal. Wa kanat wafatuhu fi sana. Bulannya saja. Iya, bulan Hijriah, masa bulan Masehi? Bulan Rajab. Barakallahu fiik. Pilihlah, silahkan dipilih. Baik. Di tahun keberapa Abu Thalib wafat? Fadal. 10 tahun. Tahun gajah. Tahun apa? Tahun kambing. Tahun ke-10 dari kenabian. Ba'dal khuruji minasy-sya'bi bi 6 ashhur. Dan juga ada yang mengatakan tufiya fi Ramadan qabla wafati Khadijah. Ada yang mengatakan beliau wafat di bulan Ramadan, ya, 3 hari sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Sekarang di bulan berapa? Di bulan apa Khadijah radhiyallahu taala diwafatkan? Paling pertama bulan Ramadan di tahun ke-10. Taib. Tahun berapa itu? Tahun Rajab, subhanallah. Laha khamsun wa sittuna sana. Apa maknanya ini? Khamsun wa sittuna sana. Kenabian. Khamsun wa sittuna sana. (65 tahun. Jadi ya, silahkan ambil dulu hadiahnya. Saya akan jelaskan lagi, memurojaah sedikit. Taib. Taib. Khadijah radhiyallahu taala anha wafat di bulan Ramadan. Tepat di sini disebutkan binahwi syahraini atau thalatha. 2 bulan atau 3 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, dan dia wafat pada tahun ke-10 dan umurnya 65 tahun. Pertanyaan, berapa umur Nabi SAW tatkala Khadijah wafat? Betul? 50 tahun. Tidak bisa kurang. Yang pakai kacamata 40 tahun. Mengapa nak? Fadal yang di ujung.
Bukan antum. Masa itu? Iya antum ya. ini belakangnya antum itu. Ya itu. Apa? 50 tahun. Antum tadi angkat tangan toh berapa? 50. Nggak bisa kurang, bos. 45 tahun. 45 tahun. Mau ambil hadiahnya, Pak? Fadhal. Perlu murojaah baik-baik khos kalian. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang baru, pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Tanggal berapa itu Isra Mi'raj? Ada di kalender saya tanggal 16 Januari, hari Jumat nanti ya. Nah, kita akan bahas ada tidak itu Isra Mi'raj? Apakah ada tanggalnya? Apakah ada bulannya? Insyaallah taala kita akan sampaikan pada kajian kita. Tapi ikhwas sekalian dan rahmatullah subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang besar yang Allah subhanahu wa taala munculkan untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu kita sudah sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan begitu banyak ujian. Pertama, dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam diserang oleh kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy. Apatah lagi sebelum wafatnya Abu Talib. Ya, sebelum wafatnya Abu Talib, dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam masih begitu lancar. Masih bisa untuk berdakwah sana sini. Kemudian setelah wafatnya Abu Talib, ya, setelah wafatnya beliau barulah kemudian kaum kafir Quraisy ya melancarkan strategi bagaimana untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata setelah wafatnya Abu Talib, wafatlah ibunda tercinta Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Beliau wafat meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sudah sebutkan bahwa begitu banyak kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha kepada suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara bentuk cara di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan Khadijah bintu Khuwailid adalah beliau tidak menikah selama 20 tahun setelah kematian Khadijah bintu Khuwailid. Dan juga yang lainnya. Kemudian setelah itu dia kembali menikah dengan wanita-wanita yang lainnya. Kita sudah sebutkan nama-namanya. Siapa istri kedua. Meskipun Khadijah radhiyallahu taala anha, siapa yang dianggap istri pertama? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelahnya ada sahabiat yang lain yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalaulah ada yang mengatakan bahwa Muhammad ini adalah pedofil, ya, menikahi anak kecil, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi janda, menikahi orang tua. Di antaranya istri setelah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menikahi sahabiat yang lain. Kemudian setelah itu datanglah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dimana peristiwa ini ingin Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menutup semua peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dirasakan oleh Nabi SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Isra dan Mi'raj ini bisa jadi nama orang ini, Isra sama Mi'raj ini. Isra sama Mi'raj. Isra. Masya Allah, ada kawan saya namanya Isra. Hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra maknahu as-sayru fil lail. As-sayru fil lail. Al-Isra itu, jadi Al-Isra dan Mi'raj tersusun dari dua kata.
Yang pertama Al-Isra dan yang kedua Al-Mi'raj. Al-Isra bermakna as-sayru fil lail, berjalan atau perjalanan yang dilakukan di malam hari. Kemudian Al-Mi'raj. Al-Mi'raj bermakna as-su'ud. Makna as-su'ud, naik, dinaikkan. Maka ini peristiwa Isra dan Mi'raj menggabungkan dua peristiwa yang besar. Apa itu? Peristiwa di mana Nabi SAW berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu diangkat ke Sidratul Muntaha. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra di ayat yang pertama. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad SAW, dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam. Ya, perjalanannya satu malam. Padahal kalau antum lihat di Google, di Maps, ya, itu berapa kilo itu? Dari, coba buka, Fran, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu berapa kilo itu? Dan mungkin berhari-hari untuk sampai ke Masjidil Aqsa itu. Karena dari Madinah ke Makkah saja itu berjam-jam. Dari Jeddah dari Madinah ke Makkah itu berjam-jam, apatah lagi ke Masjidil Aqsa. Tapi ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hanya satu malam saja. Nabi sallallahu berjalan ke Masjidil Aqsa. Apakah dia berjalan jalan kaki atau ada kendaraannya? Nah, kita akan sebutkan. Jadi Al-Mi'raj artinya as-su'ud. Kemudian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha wa indaha jannatul ma'wa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini di dua surah. Yang pertama di surah Al-Isra, kemudian yang kedua di surah An-Najm. Di surah An-Najm Allah mengatakan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril untuk kedua kalinya. Kali pertama di mana beliau melihat Jibril? Di Gua Hira. Kali kedua di mana beliau melihat Jibril? Di Sidratul Muntaha. Ya, tatkala Nabi SAW ingin tatkala malaikat Jibril ingin menjemput Nabi SAW, maka Jibril datang dengan wujudnya yang asli. Dengan wujudnya yang asli. Bukan lagi dengan bentuk manusia seperti dalam hadis yang kedua di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Apa hadisnya? Bainama nahnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya lagi? Ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab wa shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam ila akhir hadis. Panjang hadisnya. Ini hadis Jibril At-Tawil, hadis yang terpanjang di kitab Arba'in. Kali itu Jibril menampakkan keberadaannya dengan wujud manusia. Ittala alaina rajulun, satu hari kami berada dengan Nabi sallallahu di satu majelis, datang satu orang. Nah, ini malaikat Jibril ini yang berwujud manusia. Syadidu bayadi siyab, dia pakai baju putih-putih sekali. Wasadidu syawadi sya'ri, dan rambut yang sangat hitam pekat. La yura alaihi atharus safar, tidak dilihat dari tanda-tanda dirinya ini orang yang sudah safar. Kenapa? Karena terkadang kalau ada orang datang dari luar pakai kendaraan yang terbuka, ada biasa asar-asarnya. Apa itu asar? Bekas. Misalnya baunya bau angin, ya, bau orang di luar, ya, bau sampah misalnya, bau ini misalnya bau asap misalnya, atau bajunya kusut. Ini Jibril datang tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa dia sudah safar. Wala ya'rifuhu min ahad, dan kami tidak ada mengetahui bahwa ini adalah Jibril. Siapa ini orang ini? Tiba-tiba datang wujud manusia, kemudian menempelkan lututnya dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan Jibril meletakkan
kedua telapak tangannya di atas paha Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Bayangkan ini orang tidak ditahu. Contoh misalnya ada orang datang di kajian kita, orang tidak dikenal, tiba-tiba pukul meja, kabarkan saya dengan Islam, tentang Islam. Tidak tahu. Tapi Nabi SAW sudah mengetahui bahwa fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Setelah itu para sahabat bertanya, siapa yang datang tadi Nabi SAW? Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril, sungguhnya itu tadi Jibril yang datang, atakum, dia ingin mendatangi kalian, yu'allimakum dinakum, ingin mengajarkan agama kalian. Taib. Jadi di kali kedua ini Jibril menampakkan wujudnya dengan wujud malaikat yang asli. Dan kala Nabi SAW ingin diangkat ke Sidratul Muntaha. Taib. Jadi indaha jannatul ma'wa, ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril untuk kali keduanya setelah yang pertama di Gua Hira di langit ke-7, ya. Di Gua Hira maksudnya, kemudian setelahnya di langit ke-7, kemudian di samping Sidratul Muntaha itu ada surga. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan dua ayat, di dalam dua surah. Adapun dalam hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat banyak disebutkan. Sampai hadis-hadisnya itu mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu diriwayatkan oleh 10 orang. Tawaturati ar-ruwat, ya, tawatur ar-riwayat, ya. Sehingga kalau dalam ilmu mustalah al-hadis, ilmu hadis itu, kalau misalnya sudah banyak perawinya, maka ini menunjukkan bahwa berita ini tidak palsu. Berita ini betul-betul asli. Sama kalau ada terjadi sesuatu di sekolah ini, misalnya ada ikhwah yang didapat mencuri misalnya, dan semuanya riwayatnya betul. Contoh, haddatsana Fayyad qal haddatsana Dhafran qal haddatsana Fabian qala anna Ustadz Mujahid qad ya'ti ilal fasal. Rawahu ini contoh misalnya ada ustadz yang jarang masuk, ya, jangan ustadz lah, ada ikhwah yang mencuri misalnya, mencuri uang SPP atau uang apa misalnya itu, mencuri uang lah. Satu orang menyatakan bahwa ada yang mencuri uang ini ustadz, begini kejadiannya, kronologinya seperti ini. Orang kedua juga seperti itu, sama dengan nas hadisnya yang pertama. Yang ketiga juga seperti itu. Ini dibilang tawatur ar-ruwat, tawatur riwayat. Kalau sudah tawatur riwayat, berarti tidak diragukan lagi apa? Kesahihan berita tersebut. Maka di peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak hadis yang disebutkan tentang itu. Maka tidak ada lagi keraguan untuk kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Di antaranya yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, dan masih banyak lagi. Nah, kapan terjadi Isra dan Mi'raj? Tanggal 16 Januari 2026, hari Jumat. Hari Jumat, ya? Hari Jumat. Nah, bagus lagi harinya. Tapi ada tidak tanggal, bulannya, dan seterusnya? Ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan qablan nubuwah, qablan hijrah. Peristiwa Isra dan Mi'raj jatuh sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kemudian khilaf yang kedua mengatakan terjadi 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW, persis setelah diusir dari kota Taif dan wafatnya Aisyah dan pamannya Ali bin Abi Thalib, dan pamannya Abu Talib, afwan. Maka banyak khilaf, banyak perselisihan para ulama tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Nah, subhanallah, orang Indonesia datang buat tanggal 16 Januari 2026, padahal ini khilaf, tidak ada yang mengetahui kapan tanggalnya. Ya, bulannya saja nggak ditahu, apalagi tanggalnya, apalagi waktunya. Yang jelas, ya, yang jelas terjadi, pernah terjadi.
Nanti kita akan sebutkan bagaimana tanda-tandanya dan seterusnya. Akhirnya datang orang-orang juhal, orang-orang bodoh, kemudian mengatakan tanggal ini terjadi, tanggal ini terjadi, tanggal ini terjadi. Akhirnya dibuat semacam kegiatan khusus tentang Isra dan Mi'raj. Subhanallah, selama saya hidup ya, belum pernah mengikuti kegiatan Isra dan Mi'raj. Ada yang pernah ikut di sini? Isra Mi'raj. Apa di dalamnya itu sebenarnya? Kan beda dengan Maulid. Kalau Maulid ada telur ya, ada songkolo, ada lagi apa? Banyaklah. Tapi kalau Isra dan Mi'raj apa? Barasanji. Apa lagi di dalamnya? Apa? Apa? Ya antum tahulah. Saya sampai sekarang tidak tahu apa isinya itu kegiatan Isra dan Mi'raj. Atau mereka pergi ke Makkah baru pergi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian terbang. Subhanallah ya, begitu banyak terjadi kemungkaran. Dan di zaman kita ini zaman yang penuh dengan sesuatu yang batil ya. Ada ustadz yang mengajak pada kebaikan, bermanhaj ahlus sunnah, bermanhaj salaf, dikatakan wahabi. Sempat terjadi kos sekalian ketika saya mendampingi Syekh Abdullah Al-Harbi hafizahullah ta'ala. Saya pernah mendampingi masyayikh dari Saudi. Ketika itu saya mendampingi beliau mengisi ta'lim di masjid raya di sekitar goa. Tidak perlu saya sebutkan masjidnya. Akhirnya kebiasaan para masyayikh atau kebiasaan para ustadz yang mengadakan safari dakwah, kadang dia disuruh menjadi imam. Maka ketika itu saya menanyakan kepada Syekh, ya Syekh, tusalli bina. Ya Syekh, antum imam katanya, disuruh imam sama jamaah-jamaah. Akhirnya Syekh bilang, tunggu dulu, saya tidak mau imam sampai imam tetapnya yang mengizinkan saya. Jadi ini aturannya. Jadi mohon maaf ini kalau ada imam tetap, saya imam terus di sini. Imam tetapnya di sini siapa? Fayyab, Abdullah, siapa lagi? Ya, yang itu bisa tahu. Jadi minta tolong diizinkan saya kalau mau jadi imam. Akhirnya saya mengatakan kalau saya mau jadi imam harus ada izin dulu dari imam tetapnya. Akhirnya keluar imam sudah komat, imam tetapnya keluar. Saya sampaikan, Ustadz ini Syekh mau dijadikan imam apa enggak? Bilang, oh ya silahkan. Akhirnya Syekh maju, baca sholat. Dan kebiasaan masjid itu kalau dia melaksanakan sholat, bismillahnya dijaharkan, kemudian zikir setelah sholatnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Maka Syekh tidak seperti itu, sama sekali langsung alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah salam tidak ada zikir berjamaah, sehingga apa yang terjadi, saya ketika sudah sholat itu hari, saya mendengarkan ada suara-suara sumbang dari luar. Saya kira mungkin orang berkelahi di luar ya, tapi saya rasa suara itu semakin dekat, semakin dekat. Ternyata ada orang yang marah-marah karena syekhnya menjadi imam. Dia bilang begini, pokoknya dia teriak satu, ini masjid besar, masjid raya, tapi luar biasa suaranya, mengalahkan speaker, mengalahkan mic. Dia bilang begini, hadal imam muskilah, maafi basmalah, maafi zikir jamaah. Ini imam ini masalah, ini imam ini musibah, ini imam. Tidak ada bismillahnya, tidak ada apanya, tidak ada zikirnya, tidak ada juga apa-apanya. Pokoknya dia bilang, ini masjid bukan masjidmu, ini masjid pemerintah, ini masjid ini, masjid ini. Subhanallah. Ya saya juga agak kaget. Dan subhanallah, Syekh Abdullah Al-Harbi hafizahullahu wa ta'alallahu baqa'u umrihi, beliau bersabar, bahkan merasa bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi. Ya, bahkan beliau senyumi saya. Maksudnya antum tidak usah terlalu nimbrung, biasa ini. Akhirnya setelah itu Syekh mengatakan kepada saya, ya Rizki, uridu an uqabil ma'a hadzal rajul, uridu an usallim alaihi. Kata Syekh, Rizki, kasih ketemu saya dengan ini orang yang marah tadi, saya mau salaman. Tapi dari pihak masjid mengatakan tidak usah, itu sudah biasa. Ya, memang dia itu orang kekelainan jiwa ya. Jadi ya kita maklumi saja yang terjadi seperti ini. Makanya saya mengatakan la yuhtaj liqama'u ya Syekh, nastamir bit ta'lim. Ya, tidak perlu kita ketemu Syekh, kita lanjutkan ta'lim. Maka setelah itu
sebelum Syekh naik, ada ustadz yang menyampaikan dulu bahwa tadi itu terjadi begini-begini dan seterusnya. Subhanallah, pas dia naik ini, orang ini yang menyampaikan permohonan maaf dan seterusnya, tambah membludak ini orang, tambah dekat kayak mau, mati ini kalau kapan tamu mendekat, ya saya akan hadang dia. Ini luar biasa, tidak pantas juga. Katanya, antum yang mencari masalah. Apa yang cari masalah? Antum yang tiba-tiba ribut. Padahal bisa kalau kita ngomong baik-baik dengan hati yang tenang. Marah luar biasa. Akhirnya tetap jalan taklim, dan subhanallah itu hari saya lihat Syekh wajahnya tidak seperti biasa ya, tidak seperti biasanya, dan juga semangat beliau sudah mungkin kaget karena melihat orang Makassar yang orang Goa, rewa ya orang Goa ya, jadi hati-hati. Akhirnya setelah itu Syekh berhenti 10 menit sebelum azan dan ikut dan ingin bertemu dengan orang tersebut. Akhirnya ketemu dan dia mengatakan, Masya Allah, anta tayyib ya Syekh. Katanya, antum bagus ini, penyampaian antum mantap, ini seterusnya. Dia pelukan, dia cipika-cipiki dan seterusnya. Syekh mengatakan, uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah, dan seterusnya. Luar biasa. Akhirnya ada damai kembali, dan yang terjadi, orang yang tadi menyampaikan permohonan maaf itu diserang, didorong dadanya, kamu ini yang menjadi pemicu ini dan seterusnya. Luar biasa kok di video ini. Tapi ya tidak ada. Akhirnya ketika kami mengantar Syekh ke hotel untuk istirahat, beliau mengatakan kepada kami yang pendamping itu hari malam itu, bahwa apa yang kamu lihat hari ini tadi itu sudah biasa bagi saya. Sudah banyak terjadi di Saudi seperti ini, bukan hanya di Indonesia. Di Saudi pun juga ada terjadi seperti ini. Tiba-tiba ada yang ngamuk, ingin membubarkan massa, ingin membawa massa untuk membubarkan kajian dan seterusnya. Banyak terjadi ini. Maka antum menjadi dai harus sabar. Dan tatkala mendapatkan peristiwa seperti ini, antum menghadapinya dengan tenang. Jangan juga antum ikut marah. Tidak ada yang selesai kalau antum ikut marah. Ya, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di Isra Mi'raj ini, dan sampai kita datang ya, aku tinju nantinya misalnya. Baik. Jadi tidak diketahui waktunya kapan. Ya. Masih diperselisihkan oleh para ulama, belum ditetapkan tanggalnya, belum ditetapkan bulannya. Jadi kalau ada yang hari ini mengadakan itu, ya kita tidak tahu dia ambil dalil dari mana. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, dan ini sudah tersebar, tatkala Nabi SAW diangkat ke langit, yang diangkat itu ruhnya, jasadnya tidak. Antum pernah dengar tidak? Yang diangkat itu hanya ruhnya Nabi, bukan jasadnya. Jadi jasadnya ada di sini, jasadnya masih di bumi. Ya, ruhnya yang diangkat. Ini kesalahan dalam memaknai ayat. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abadihi, al-abad, hamba yang masuk ke sini adalah ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya. Kemudian apa yang Nabi SAW tunggangi tatkala pergi ke Sidratul Muntaha, ke Masjidil Aqsa, buraq, tarikh buraq, ya, kendaraan. Berarti di sini Nabi SAW ruh dan jasadnya ada. Ngapain Nabi pakai buraq kalau pakai ya ruhnya saja yang diangkat? Ngapain pakai buraq? Ngapain pakai hewan? Ya, buraq itu dia antara kuda dengan keledai. Ya, pertengahannya itu bighal. Bighal itu ya buraq yang digunakan oleh Nabi SAW berangkat ke Masjidil Aqsa. Jadi sekali lagi, ini pemahaman yang batil, pemahaman yang salah, bahwa Nabi itu tatkala dimi'rajkan ke langit, ya, ke Masjidil Aqsa dan seterusnya, hanya ruhnya saja, jasadnya tidak. Ya, maka kita bantah, ngapain Nabi pakai buraq kalau hanya ruhnya saja yang digunakan? Kalau dia pakai hewan, bahkan kita akan lihat lagi nanti, ternyata tatkala Nabi SAW ingin menggunakan hewan tersebut untuk berangkat,
Hewannya apa? Hewannya tidak mau. Buraq ini tidak mau, bighal ini tidak mau. Dia menggoyangkan badannya seolah-olah tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas pundaknya, di atas badannya. Oleh karenanya malaikat Jibril ketika itu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya, fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu, ya. Tidaklah seorang pun menunggangimu yang lebih mulia daripada Muhammad. Artinya malaikat Jibril menyampaikan bahwa ini orang mulia yang kamu yang menaiki kamu sekarang ini bukan orang sembarangan ini. Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Baik. Masih panjang pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita orang-orang yang mustaqim ala sunnah, istiqomah di atas sunnah Nabi sallam. Selengkapnya nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan boleh jadi mungkin ini pertemuan terakhir sebelum ada fatrahnya lagi, karena pekan depan biidznillah hari Jumat nanti kami ada agenda safari dakwah di Bulukumba selama sepekan, dari hari Jumat sampai hari Jumat pekan depan. Tapi insyaallah tetap ada pengganti kami yang insyaallah akan melanjutkan kajian ini. Jadi semata-mata kajian ini tidak berhenti, insyaallah akan dilanjutkan, dan nanti di dua pekan ke depan kami akan kembali melanjutkan kajian kita ini. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.